Studio Tempat Hits di Korea di segmen Soul Glam. Hai DJ Jisup, apa kabar? Baik-baik. Gimana nih kabarnya para dua DJ? Ya seperti biasa lah ya, nggak kerasa 7 hari itu sangat cepat ya. Betul. Kayak minggu lalu kita baru ngobrol soal apa tuh minggu lalu tuh kan gue lupa lagi. Lupa. Bahasa apa ya? Nah. Wah, bahaya nih. Oh ini bahas itu loh Solal di Gyeongbokgung nggak sih? Oh, di Gyeongbokgung ya, di Oh Gyeongbokgung. iya. Baru Solal ya. Wah, Iya, bahaya nih, yang baru paling Solal. muda nih dia nih. Kayaknya Kemarin butuh baru Solal udah. butuh ginkgo biloba. Tapi sebelum kita lanjut nih, kata Arabada tuh itu tadi kenapa alun-alunnya gitu. Iya. Itu tadi alun-alunnya dibersihin guys. Karena kan winter udah selesai. Jadi di Betul. alun-alun itu kemarin yang kita bahas di DJ Jisup juga yang ngebahas soal ice skating. Nah itu arena ice skatingnya udah diberesin, dibongkar gitu. Iya. Jadi terlihat agak sedikit berantakan ya. Karena mau bangun sesuatu yang baru juga. Ya. Karena eventnya emang berubah-berubah. Berubah-berubah, kan. bener-bener. ya. Membangun sesuatu yang baru. Tapi kalau membangun bahtera rumah tangga agak susah ya. Oke deh, baiklah. Kita Baiklah. akan kemana nih hari ini di Jaji Sup? Nah, sebelum kita ngasih tahu tujuannya mau kemana, kan minggu ini kan sebenarnya cuacanya udah mulai kayak panas dingin. Iya, meriang nggak sih? Banyak yang sakit juga. Iya, kan, nggak jelas ya. Karena cuacanya emang nggak jelas kan ya. Iya. Nah, jadi aku hari ini mau ngajakin teman-teman keluar Seoul deh. Wow. Yang lebih ke alam, Wah. masih kayak alamnya masih ada, bukan terlalu kota, walaupun nggak terlalu jauh sama Seoul. Nah, Jadi Soul mepet gram. mepet gram. Iya, Nah, kadang kita butuh ini ya. refreshing. Benar. Ya. Keluar dari zona nyaman. Ya, kayak sama. Jadi dulu misalnya di Seoul bisa naik MRT, kendaraan lengkap, tinggal naik taksi atau apa. Di sini udah keluar zona nyaman ya. Bus jarang. Iya, gitu susah ya, agak MRT lama. nggak ada. Berarti agak terpencil dong daerahnya nih. Daripada terpencil sebenarnya emang nggak semaju Seoul gitu lah. Ya. Walaupun berdekatan, misalnya cuman berbeda sedikit, tapi kayak udah benar-benar beda. Langsung Iya, jomplang emang gitu ya. vibe-nya gitu ya di Iya, Korea iya. itu ya. Kalau udah bukan kota Seoul, vibe-nya udah beda banget gitu. Bener. Padahal deket gitu. Betul. Deket-deket tapi berbeda. gitu Betul-betul. ya. Jadi apa nih nama tempatnya? Nah, nama tempatnya itu pertama kita mau bahas tentang namanya Ejeongbu. 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 Ya. Jadi emang nama tempatnya itu Ejeongbu ya, nama daerahnya ya. Betul. Jadi sebenarnya di Ejeongbu itu juga ada beberapa tempat yang terkenal dan dulu tuh ada pangkalan militer Amerika. Wow. Jadi karena ada pangkalan militer Amerika, di sana juga dulunya tuh banyak makanan-makanan khas Amerika dan semacam itu. Wow. Dan sebenarnya yang terkenal di sini tuh ada namanya Budegori ya. Budegori. Oh. Budegori. Jadi Apanya Pak Degori? Di Korea kan ada namanya makanan yang namanya budejjigae ya. Iya. Jadi budejjigae itu salah satu makanan sekarang yang paling favorit di Korea. Betul. Dan itu katanya asal mulanya tuh dari Ejeongbu. Oh gitu. Baru tau gue asal mulai dari sini. Makanya ada sampai namanya Budegori, perjalanan Jalan Bude. Oh, Bude. Jadi dulu bilangnya pas zaman perang gitu ya. Zaman perang kan apa namanya orang Korea masih susah, Ya. nggak ada makanan. Nah itu militer Amerika, army Amerika tuh kasih kayak sosis, nah, terus Ham. ham. Dan Makanan karena kaleng ya? yang kaleng-kaleng kayak gitu. Dan karena orang Korea suka makannya yang jige-jige, yang kuah merah gitu kan. Jadi kalau Kuah teman-teman kimchi Korea gitu kan. kimchi jige, apa jige kan emang suka banget sama jige. Oke. Jadi dimasukin. Jadi Dimasukin lah si kaleng-kaleng ini, makanan kaleng ini ke dalam kuah itu. Lahirlah si Budegori Nah, ini. maka namanya Bude Bude Jjigae. Jjigae. Namanya Bude Oh, Jjigae. jadi Bude Jjigae ini adalah semacam akulturasi budaya Amerika dan Korea gitu ya? Bisa dibilang Betul. seperti gitu. Wow, Jadi keren banyak ya. ham-ham kayak sosis atau apa macam-macam dan kuahnya itu kuah-kuah Korea yang merah-merah gitu. Betul. Bude Jjigae. Ya, ini yang orang Islam nggak bisa makan ya. Iya, Soalnya susah. hamnya Kebanyakan ham di Korea tuh ham babi soalnya. Tapi ada yang daging ayam atau sapi nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Rata-rata semua babi ya? Nggak ada ya. Oke, baiklah. Berarti Kecuali- cukup tahu aja. Nah, kecuali ada yang tempat yang spesial gitu, misalnya di Itaewon ada yang kayak vegan buffet Bener, gitu itu beda. Mungkin bisa jadi. Betul. Itu bisa dicoba. Dan sebenarnya di sana juga ada nama satu restoran namanya tuh Odeng Sikdang. Itu yang rumah budajjigae-nya terkenal banget. Jadi kalau teman-teman yang suka budajjigae dan pingin sampai ke Ejeongbu, bisa juga cobain Odeng Sikdang gitu. Oke. Odeng Sikdang, rumah odeng. Nah itu
namanya tuh kayak rumah odeng, tapi dia tuh rumah Bude Jjigae. Oh, namanya aja ya. Iya, tapi Iya. mungkin ini odengnya tuh gratis. Oh. Free refill ya gitu ya. Oke. Odeng ini itu Fish kan cake. fish cake Omuk, iya. kan? Omuk kan ya. Omuknya tuh kayak bisa ambil sepuasnya. Kayak gitu. Oh, pantesan namanya ini ya. Iya. Baik, baik, baik. Free refill. Baiklah. Terus ada ini nggak sih tempatnya? Ada videonya nggak? Videonya yang ada nanti. Oh, Ada nanti. beberapa tempat spesial ya anggapannya. Oke. Yang sekarang udah jadi tempat yang dicari-cari sama orang Seoul juga. Kayak Apa gitu. Wow. Nanti kita bahas Penasaran. itunya. Untuk sekarang kita bahas tentang Ejeongbunya dulu ya. Oke. Boleh. Terus selain itu juga kan karena masih alam, juga teman-teman yang suka hiking misalnya bisa ke Ejeongbu karena ada gunung-gunung kayak gitu. Gunung apa yang paling terkenal di sana kira-kira? Sebenarnya Suraksan kayak gitu. Suraksan. Oh, gue pernah dengar tuh Suraksan. Lu Sebenarnya soraksan kali. Oh, Soraksan ya? sebenarnya kalau di Seoul juga banyak gunungnya ya. Iya. Tapi Banyak kalau banget. yang di Ejeongbu juga mungkin lebih alam gitu ya. Iya. Ya. Karena Lebih nggak kena polusi ya. bener-bener. Kalau Seoul kan udah kena polusi. Ya langsung sebelahnya polusi Iya, gitu polusi kan ya. bahaya ya. Kalau di sini lebih segar kayaknya udaranya. Ya teman-teman yang kalau ke Korea pingin hiking juga bisa cobain. Karena emang di Korea juga salah satu hobi yang paling lagi ramai itu hiking ya. Hiking. Wow. Jadi Itu- banyak banget yang suka hiking, yang pagi-pagi lihat sunset, kok sunset? Sunrise. Sunrise ya, Sunrise. mencari sunrise, terus naik gunung, sekalian olahraga kayak Bener-bener gitu. bener. Kata Raihan nih, ada mitos hantu gitu nggak di gunung-gunung kalau pas hiking? Jarang ya? Ya sebenarnya mungkin ada ya, kalau mitos pasti ada, tapi nggak sebanyak yang di Indonesia deh kayaknya ya. Iya, iya, iya. Apalagi kalau di Indonesia malam-malam jangan ini karena ada apa, bener-bener. nanti dicolong. Kayak masih banyak gitu kan ya. hantu Indonesia sih daripada Iya, Korea ya. Jadi bermacam-macam deh kayaknya. Hantu Korea nggak mainnya di gunung ya, mainnya di rumah atau di kuil gitu ya, atau di tempat lain. Tempat bermainnya berbeda ya. Iya, bener. Tapi kalau ngomong-ngomong soal hiking, bagusnya musim apa sih? Sebenarnya Kalau sekarang kan masih musim semua dingin. bisa karena misalnya kalau musim panas emang mungkin terlalu panas ya, tapi kan pohonnya udah ada. Kalau musim gugur, pohonnya yang jatuh-jatuh gitu juga teman-teman bisa ngeliatin kan. Kalau winter, pohonnya yang bersalju-salju teman-teman bisa liatin juga. Oh, jadi tiap musim bisa ya? Iya, ada kayak vibes-nya sendiri-sendiri. Hmm. Tergantung teman-teman mau ikutin yang mana gitu. Tapi mungkin kalau musim dingin emang harus agak pakai baju yang ekstra tebal ya kalau mau naik ke iya ya, gunung. tapi ini juga ada omongannya. Misalkan karena di Korea emang ada yang hobi hiking ini banyak banget ya. Bahkan Iya. influencer hiking itu banyak banget sekarang. Oh. Tapi ini mungkin kayak lelucon ya, lelucon yang dibikin kalau orang Korea tuh hiking pakaiannya tuh kayak komplit banget Oh ya. iya, full ya, dari atas kepala sampai bawah kaki. yang mahal-mahal, ini 10 juta. Apa Branded, sepatunya, apa branded. gitu ya. Kan suka banyak tuh brand-brand Ah. buat baju hiking gitu, buat baju naik gunung ya. Sampai ada yang kata-katanya kalau kata orang India nih, orang Wis. India, orang Nepal kan, di sana ada Himalaya kan, Iya. yang tertinggi di dunia. Dia Betul. bilang, apa orang-orang sini naik Himalaya aja nggak pakai baju semahal itu, gitu. Jadi yang ada kayak kata-kata gitu. Iya, di Korea tuh kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau di Korea itu emang kayak Dengsan yang ngomong hiking itu kayak zaman banget. Dan ramai banget lah pokoknya. Dari usia muda sampai tua ada aja yang hiking kayak gitu. Oke, Dan jadi emang perlengkapannya ini lengkap banget ya. Lengkap. sambil banget. hiking sambil juga tetap fashionable ya. Iya, benar-benar. Karena Korea ini kan negara fashionable ya. Iya. Setiap Jadi mau hari nggak mau fashion belanja show. kan? Nah dia nih. Tapi ini penting juga sebenarnya mungkin dari alat-alat hiking yang itu kan pasti safety reason kan. Bener-bener. Entah itu masalah dari ankle-nya atau helmnya untuk melindungi gitu. Jadi selain branded itu pasti Tongkatnya. sticknya itu kan itu pasti untuk selain ya tetap stylish juga pasti ada safety reasonnya juga di belakang itu. Bener, dan Bener-bener. jaket-jaketnya juga kayak apa sih? Tebel. Anti Kalau angin. untuk winter jaketnya itu emang tebel banget. Jadi bisa dibilang jalan aja susah, tapi kayak pakai baju yang tebel lagi gitu. Bener. Tapi untuk safety reason juga seperti Mas Abdi bilang, dan untuk sepatunya juga khusus yang Iya. ankle-nya nggak bisa belok-belok gitu. Betul. Karena kan emang gunung ya, jadi kayak tanjakannya ada yang tidak stabil ya. Yes, Bener-bener. sepatu anti slip. Ya, tapi Iya. jadinya naik gunung ini mahal juga ya ininya. Jadi makanya Jadi mulai naik dari gunungnya yang gratis, biasa. tapi
perlengkapannya ya. Perlengkapannya. Nah, belum kalau naik gunung biasanya bawa tas gede isi kimpah. Iya bener. Yang Nah itu suka kan minum isi bener, makoli, bener. isi ramen. Ada porter nggak sih kalau di Indonesia kan ada porter Bawa- tuh. Porter atau yang bawain barang gitu kalau mau hiking? Nggak ada, Nggak emang ada di ya? Indonesia. Iya. Di Indo ada. Emang katanya ada ya, ada yang kayak jual es krim kayak gitu ya. Di gunung. Di puncaknya gunung katanya ada. Soalnya Oh, aku juga iya. nggak pernah lihat Oh, sebenarnya. nggak tahu sih. Denger aja sih. Kalau di Korea nggak ada ya, beneran alam ya. Nggak ada. Jual pop mie, tau ada yang jual jagung bakar nih di atas sih. Kalau sampai jagung bakar nggak ada. Kita Soalnya apa jual? katanya ada yang jual es krim tapi kayak gitu? dibawa gitu kan. Oh, gitu. Pakai ice pack gitu. Ya kalau di Bromo mungkin masih ada ya. Tapi kan di Bromo nggak hiking banget. Ya Tapi paling cuma Bromo ada dikit. jalannya kan. Iya, ada Kalau jalannya. yang ini bawa es krimnya juga dia hiking Iya, juga. hiking juga gimana coba? Iya, itu agak susah sih. Tapi nggak apa-apa. Namanya dia meraup bisnis kan, Bisnis kan. meraup menjemput rupiah, pejuang rupiah. Pejuang Jual won. won. Oke. Oke, seru banget ya gitu. Nah, dan selain itu juga sebenarnya ada juga tempat temple stay. Banyak kuil-kuilnya juga. Oh, gitu, di Uijeongbu ini. Di Uijeongbu. Oh. Karena alam juga kan. Oh, iya ya. Jadi juga ada kuil, jadi teman-teman yang pengen nyobain temple stay. Iya. Seperti Mas Abdi kan dulu di Suwon ya. Iya, tapi ternyata kalau di Suwon itu dia masih agak kota banget. Oh. Gue pikir waktu itu di bayangan gue benar-benar kuil yang ada di gunung, di Ya. pedalaman Jauh gitu, dari jauh. kota gitu ya, lu Iya. pikir ternyata deket ya. Masih ya itu masih di tengah kota. Mungkin karena Suwon sendiri emang termasuk kota yang termasuk maju ya. Iya. Walaupun nggak sesampai Seoul, tapi termasuk Lumayan kan? kota yang sudah maju. Iya, itu di sebelah rumahnya Songkang. Di mana? Songkang aktor Korea kan. Oh. Songkang orang Suwon kan gitu. Bisa jadi karena Iya. emang Gua banyak lihat artis gitu, yang ini tinggal rumahnya. di Suwon juga. Iya, oh ini rumahnya Songkang nih. Gitu. Terus lu ketuk gitu. Iya. Mamanya adanya. Iya, tante Songkang main yuk gitu kan. Wah, seru banget. Ini ada katanya Rehan nih, dia nanya di sana tuh ada RT RW lurah camat gitu nggak sih DJ, dan sistemnya kayak di Indo nggak sih? Oh, ini pertanyaannya di luar konten ya. Maksudnya di Korea tuh ada RT RW lurah nggak sih? Ada. Ada. Ada namanya Namanya Ijangnim. community center. Community center ya. Sebenarnya Iya. kalau yang benar-benar desa ada yang namanya Ijangnim ya. Kalau desa banget ya. Iya. Sebenarnya kalau yang di Uijeongbu ini juga ada yang namanya kayak gitu. Oh Mas Uda. gitu. Jadi Karena ada dia bukan di kota. palurahnya. Jadi lebih masih kayak berkumpul gitu ya. Soalnya kalau teman-teman dengar misalnya dari influencer Korea yang atau penasaran sama Korea, Korea kan udah termasuk individual banget. Walaupun tinggal satu apartemen atau tetangga, itu kebanyakan nggak kenal udah. Nah, tapi kalau yang masuk desa itu masih saling kenal Masih saling semua. kenal, ya, Iya. benar. Jadi ada yang namanya seperti RT RW ya. Kita panggilnya Pak ada RT, Pak RT. Pak RT, Pak RW, ada namanya Ejangnim, dia itu ada kayak perkumpulannya juga. Iya. Kalau di Seoul Perkumpulan nggak ada warga yang kayak gitu. gitu ya. Kalau di apartemen gue tuh katanya ada. Jadi kayak mungkin satu grup gitu kali, ada di grup kakao. Tapi gue nggak jadi lu di-invite. iya ya sedih banget ya. Percuma juga kalau gue di-invite, gue kagak ngerti kan. Gak apa-apa kan ada Google Translate. Oh iya ya. Dikucilin dia ya, dikucilin. Iya, dikucilin. Gue nggak di-invite nih sama Pak Lurah Pak Camat. Tapi kalau dari sistem administrasi di Korea itu juga sama kok. Ada gu kan. Gu itu kayak tingkat camatnya kan. Kabupaten. Do, Do. provinsi. Do, Do. si itu kota. Dong camat. Dong camat. Iya sama, kurang lebih sama. Iya. Jadi kayak pengaturan administrasinya kurang lebih sama Tapi kayak di masa Indonesia. yang membedakan menurut gue kalau di Korea dia ada gedungnya. Jadi ada satu gedung. Jadi kita kalau mau apa-apa tinggal ke sana. Terpusat gitu ya semuanya ya. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Iya. Oke. Oke deh ya, itu sekilas intermezzo ya dari Oke. Raihan ya. Balik lagi ke Uijeongbu ya. Nah, kalau habis gini kita mau bakal bahas kafe yang lagi terkenal banget di Uijeongbu. Karena sebenarnya di Seoul juga banyak kafe, tapi kalau kafe yang besar banget tuh jarang ya. Bener, Bisa bener, dibilang bener. jarang. Dan teman-teman yang pingin kayak lihat vibes Korea yang masih kayak belum maju ya anggapannya, sambil ngafe kan biasanya, sambil nyantai. Biasanya orang-orang Seoul udah mulai mencari yang di luar Seoul, seperti Iya. kayak Retro-retro gitu ya. iya, yang kayak masih alam-alam. Eh, Biasanya kan teman-teman tuh kayak cari yang udah di luar Seoul seperti Namyangju, Uijeongbu, Gapyeong, Chongpyeong, dan lain-lain. kayak Enpyong gitu. termasuk nggak sih? Empyong Enggak. masih jarang. Masih jarang. Oke. Tapi ini maksudnya kayak vibes-nya Korea zaman dulu. Dari zaman dulu lebih kayak alam sih. Oh, lebih ke alam. Oke. Yes, balik Balik lagi. lagi di Soulgram, masih bareng DJ Jisoo. Iya, kalau Ngebahas tadi- daerah Uijeongbu. Oh, Jongbo. Kalau tadi kita udah bisa hiking dan juga menikmati beberapa aktivitas di sekitar Dan Uijeongbu. makanan bude jjigae. Budai Jjigae. Ya, tadi Raihan bilang mending ramyeon aja sih tinggal ditambah sosis dan bumbu bultak.
terus dicampur kimchi. Boleh. Sebenarnya beda sih, tapi kalau teman-teman yang misalnya udah pernah makan budae-jjigae itu ada kayak rasa spesialnya yang tidak bisa tergantikan. Oh, Asik. Emang tapi ciri kan- khasnya budae-jjigae. Tapi kan kalau misalnya nggak bisa ke Korea langsung ya, dan di Korea kan banyaknya yang babi, jadi ya nggak apa-apa juga dicoba di rumah. Iya, Atau nanti teman-teman misalnya nggak makan babinya, cuma makan kuahnya sama odengnya, atau ada side dish lain seperti kan bisa tambah kayak Bener. mie. Topping yang lain ya. Itu Boleh. juga oke deh. Iya. Misalnya Berarti mungkin bisa dibuat satu yang versi halalnya, namanya Pade Jjigae. Kalau ini kan Bude Jjigae. Pade Jjigae itu Bude kan singkatan dari pasangannya apa? Pade. Pak D. Oh. Jadi dia nggak sadar dari tadi. Bude kan Pade kan? Kalau di Surabaya bilangnya Pade juga enggak? Mungkin ya, tapi aku emang nggak terlalu notice dengan kata-kata Iya, seperti dan ini dia ya. kan di Indonesia kan nggak ada keluarga Indonesia, Oh jadi iya. mungkin nggak manggil Pak D. Pade, Bude, ya. Balik. Kita kemana lagi nih? Lanjut di Ojongbu. Nah sebenarnya aku tujuannya ke Jongbu kali ini tuh mau salah satu ke cafe yang kece banget. Wah, ini dia Kece banget. highlightnya. Oke, Itu termasuk nih kafe yang kafenya? besar dan ada kayak spesialnya kayak gitu. Oh. Dan pertama karena emang tempatnya di Jeongbu ya, nggak di Seoul. Jadi transportnya nggak terlalu gampang. Jadi kita lihat videonya dulu aja cara perginya tuh gimana. Jadi pertama kita harus naik dari Nowon Station, naik Nowon. bus. Wow, sudah Cuman, terlihat ya, bukan di sana. udah di Sangat ini ya, gunung. agak Ah. jauh dari kota ya, udah nggak ada bangunan tinggi. Jadi teman-teman kayak turun dari halte bus juga masih harus jalan kayak gitu. Pemandangannya langsung gunung gitu Iya, ya. desa ya langsung Seger ya. gitu ya. Iya, kayak di Ah. Malang nggak sih vibe-nya Ada nih? tempat campingnya juga nih ya. Ini Wow. di Suraksan kan, dekatnya Suraksan ada camping. Wow. Nah, ini juga peninggalan bersejarah. Walaupun aku nggak tahu ini apa ya. Ada kayak bangunan peninggalan bersejarah kayak gitu. Wah, bener-bener vibes-nya langsung. Sawah gitu kan. Jadi teman-temannya misalnya Jadi dari Nowon eh, naik bis lagi. naik bis. Bisnya itu cuman datang sekitar 25 menit sekali. Wah, Wow. Aku juga ketinggalan bisnya. Maksudnya Jadi nunggu ketika lagi aku- 25 menit. Iya. Waduh. ada Gojek nggak ya? 1 Jadi, jam dong ya nunggunya. Aku ya. juga kan emang kalau pas turun Nowon, bisnya tuh tinggal 2 atau 3 menit. Tapi kalau jalan itu udah nggak nutut. Jadi aku tunggu di Nowon stationnya selama sekitar 25 menitan. Baru jalan lagi. Baru gitu. jalan lagi. Mungkin karena emang jarang kali ya orang kesana jadi busnya nggak Tapi tiap emang hari, kalau nggak di tiap luar menit. Seoul emang gitu sih bisnya lama. Jadi sebenarnya gini sih, emang kalau lebih banyak orang Korea yang kalau yang ke kafe-kafe yang udah di luar Seoul tuh punya mobil sendiri. Bener. Iya. Naik mobil. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil, misalnya mau ke kafe yang lagi terkenal di Seoul nih misalnya, itu susah banget. Susah Nggak ada banget, parkirnya susah, mahal. Akhirnya mereka kaburnya ke luar Luar Seoul, Seoul. yang ada tempat parkir yang kafenya besar kayak Betul. gitu. Kalau di desa kan tempat parkir juga luas ya. Ada tempat parkirnya juga. Kan kalau di sini makanya sebenarnya kalau untuk transport umum harus kayak teliti gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa naik itu dan turun di namanya Gomendol Station. Gomendol Station. Jadi dari Gomendol Station, Gomendol. teman-teman juga harus jalan sekitar 10 menit. Ini mah sama aja kayak hiking. Tapi masih oke lah, masih oke. Kata Arabada auto jalan kaki deh kalau harus nunggu setengah jam lagi mah keburu ngantuk katanya. Kalau jalan kaki jauh banget gak sih? Oh, kalau jalan kaki teman-teman ini bisa sampainya besok yang Yang mending nunggu setengah jam lah. Iya, daripada mending harus nunggu setengah jalan jam ya. kaki. Oke. Walaupun nggak sampai 30 besok, kilo. tapi termasuk jauh ya intinya ya. Karena perjalanan itu sekitar 1,5 jam. Kalau dari Nowon mungkin nggak sampai 1,5 jam. Tapi kalau Kalau dari tadi naik bis naik bisnya itu sekitar 3-40 menit. wah lama juga. Itu jauh loh. Lama juga ya. Wow. Apalagi tuh nggak macet kan. Ke Nowonnya aja udah Lancar jauh. 30 menit. Aduh. Oh, naik bis 40 menit. 30, Ara 40 mau menit. jalan sok jalan. Tapi masih oke lah kafenya. Oke. Jadi kita langsung lihat Worth kafenya it ya, dulu worth it aja ya. seperti apa. Sehabis jalan kaki 10 menit langsung disambut dengan Ini masih pemandangan es yang keren esnya gini ya. kan. Jadi teman-teman misalnya mau foto kece-kece gitu ya di belakang es bisa mampirin kafe ini. Ini esnya asli ya guys. Asli Oke. bukan es palsu. Dan ini juga emang kayak apa ya, gekok ya bilangnya ya. Valley. Kalau summer jadi air kayak gitu. Lembah-lembah. Eh, Wah ini benar-benar otentik ya. Iya. Yang tadi itu pemandangan di luar apa di belakang kafenya? di luar kafenya, depan tapi kayak kafenya. nyambung gitu ya. Wow. Jadi teman-teman yang misalnya ngafe di sini juga bisa kayak mampir ke Ini sana. Kromboloni bukan sih?
Romboloni. Bukan. Iya, bukan. Ini jadi kayak bakery cafe. Emang di Korea kalau yang kafe-kafe besar banyak yang bakery cafe seperti Bener. ini. Jual roti sama minuman. Tapi ya untuk kafe kayak gini ini tuh kayak di kota nggak sih untuk ukuran kuenya ya nggak? Ya bisa dibilang mirip-mirip. Iya. Tapi emang di Korea tuh emang karena bakery cafe yang zaman banget. Jadi kalau emang keluar yang jauh-jauh gini juga, emang jualnya bakery cafe biasanya gitu. Iya, jadi tapi kayak kue-kuenya masih kue-kue modern yang canggih gitu. Biasa kan kalau udah agak di daerah pedalaman di Indonesia kuenya kue-kue tradisional gitu, ya. Kalau di Korea enggak ya. Oncom. Tapi mungkin bisa aja ada kue-kue seperti itu. Tapi ini karena emang kafe yang besar ya, emang diciptakan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di Surabaya misalnya kan mau ke kafe besar, biasanya kan ke Malang. Gue baru lihat tuh itu Five-nya apa kayak tuh yang gitu. putih-putih tuh. Itu namanya Pandoro. Pandoro. Nah, itu Wah. roti yang biasanya dimakan pas Christmas di Europe. Oh. Jadi seperti roti pohon Natal kan. kalau Iya, dibilang. iya, iya. Ini berapa lantai nih? 2 lantai. Dua lantai. Heeh. Dan di luarnya juga masih ada di outdoornya. Outdoornya. Nah, Jadi ada cukup kayak besar. balkon kayak gitu ini ya. Enggak, ini masih indoor. Oh, ini masih indoor. Heeh. Berarti gede banget ya. Ya oke lah. Walaupun nggak sampai besar gimana, tapi termasuk besar. Tadi tuh nama kafenya ya Dalian ya. Dalion. Dalion. Dia juga ngerosting kopinya sendiri. Oh gitu. Heeh. Juga bisa foto. Dan print di situ ya. Dan yang pasti bayar. Oh ya. Nah, ini sempat masukin kartunya kan. Nah, ini harga kopinya ya. Harga kopinya ya masih oke lah, 7 ribuan. Karena emang yang gede-gede gini nggak sampai murah banget Iya, ya emang. itu apaan tuh? Pemandangannya ya. Nah, ini karena dingin apa ya, selimut. Blanket. Blanket gitu ya. Wah, ini yang bagus outdoornya. Di outdoor juga ada tempat Ini duduk. sebenarnya mainnya ya. Bener-bener. Ini berarti aslinya sungai gitu bukan? Kalau nggak beku atau apa ya? Bukan Air. sungai ya. Kayak- Kubangan air. Iya, kayak seperti tempat rafting gitu ya, apa namanya? Oh, iya itu. Genangan air ya. Tapi kayak ada air yang jatuh mengalir kan? Ya, Lembah. ya semacam gitu. Dan misalnya teman-teman yang suka melihara peliharaan, ini juga pet friendly ya. Iya, bisa jalan kan ke situ. Dan juga ada tempat lapangannya pet friendly kayak gitu. Wah, tapi seru banget ya, masa langsung gunung gitu loh pemandangannya. Dan ada ini. Jadi teman-teman yang misalnya punya peliharaan juga sangat disarankan dibawa ke sini. Ini bisa gini gimana ya bikinnya ya? Bikinnya. Tapi itu bisa napak nggak sih di atas? Kayaknya gue lihat tadi beku banget tuh. Tapi itu Bisa jalan nggak di atas? bisa napak, tapi kan sekarang udah Banget. bukan yang winter, bener-bener winter. Jadi udah mulai agak lele-lele gitu. Jadi udah mulai kayak akhir-akhir Lele-lele. gitu kan ya. Udah mulai takutnya takut jeblos ke dalam gitu ya. Dan di sana juga ditulisin misalnya ada kecelakaan dia nggak mau tanggung jawab Iya. kayak gitu. Jadi ya hati-hati sendirilah kayak gitu. Tapi emang salah satu waktu itu kan lu pernah ngajakin gua kan mau ke Danau Beku tapi nggak jadi-jadi kan? Iya, jauh soalnya. Pengen foto di atas danau yang beku jadi kayak napak di atas gitu, pengen ngerasain Kan gimana biasa sih. winter kayak gitu kan banyak. Jadi Tapi gua agak sebenarnya serem juga sih, takut jeblos jatuh. gitu. Oh ya udah kita berpisah. Jangan dong. Jeblos dadah. Iya, makanya datangnya yang benar-benar minus, yang benar-benar beku ya. Kalau Dan sekarang kan udah anget. sebenarnya selain di Dalion ini juga yang misalnya background yang es keren kayak gitu tuh ada lagi di Gangwon-do. Oh, Tapi tapi kan Gangwon-do jauh banget. Jauh banget. Jadi aku kenalin yang deket-deket dulu. Gitu. Iya, Karena teman-teman Gangwon-do. nggak bisa sampai Gangwon-do tapi pingin yang foto di belakang es kayak gitu deh. Foto kece gitu ya. Nah, teman-teman bisa mampir ke sini. Jadi kalau misalnya pingin lihat fotonya seperti apa, nanti mungkin aku bakal upload beberapa minggu lagi. Jadi Oh, ada ya fotonya ya. Oh, jadi bayar intinya sekali itu ya. ya promosi. Bisa. Sekali. Ntar kalau Kalian, misalnya musim panas nih, berarti tuh kan nggak ada tuh. jadi air. Iya. Jadi air doang. Dari air Jadi doang dan belakangnya juga jadi kayak lembah ya, seperti yang dibilang kayak hutan kayak gitu ya. oh. Vibe-nya berbeda tapi menurutku karena aku suka hutan ya, menurutku masih bagus. Oh, Tapi kalau walaupun teman bukan winter masih bagus. Tapi emang yang dicari ketika winter karena benar-benar kayak vibe tersendiri gitu ya. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, tempatnya ini agak di dalam, terus emang agak jauh, sulit untuk dijangkau gitu. Kira-kira si Dalian ini tuh dia promonya dari gimana? Lo taunya dari mana kafe keren ini? Apakah emang udah viral sebelumnya? Ya lumayan viral karena ada background esnya itu sih. Iya sih. Iya. Pantas orang-orang jadi tahu ya. Iya. Karena kalau dilihat dari tempatnya aja tuh agak terpencil, terus aksesnya juga cukup menantang tadi kan. Tapi sebenarnya Yang nggak punya mobil menantang ya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang punya mobil
Masnya di Korea ada mobil, itu emang kayak sekarang itu huntingnya ya, mencarinya yang kafe-kafe yang di luar Hidden Seoul. gem, Iya, di luar Seoul. Jadi emang sekarang banyak yang bakery cafe yang besar, yang ramai banget seperti salah satunya Dalion ini, yang di luar Seoul. Jadi emang mungkin kalau ada kesempatan aku juga bakal ngenalin tempat lain kayak gitu. Ada nggak sih kayak semacam aplikasi atau alat yang untuk mengetahui kafe-kafe hidden gem kayak gitu di Korea? Pada alat biasanya lebih cari ke Naver, aja. atau kayak Kakao Maps-nya. Gua rasa di Google juga keluar deh. Bisa jadi, Kata kuncinya apa? Kayak kafe terpencil di luar Seoul gitu Kata ya? kuncinya Seoulgram. Bener itu. Seoulgram. Soulgram dan DJ Jisoo ya. Jadi tempat itu nggak akan viral kalau belum masuk di Soulgram. Bener itu. Jadi Baiklah. jangan lupa nonton Seoulgram tiap hari Iya. ya. Tiap hari, tiap minggu. Gak usah susah ya nyarinya. Iya. Harusnya kafe-kafe itu bayar tahu ke lu karena kan Bener. ini free promotion. Iya, Wah. malah gua izin boleh video enggak gitu. Iya. Lu harusnya kasih pakai kartu nama nih bilang saya Jisoo. Iya, bener, bener, bener. Jadi setiap kafe yang saya datangi pasti viral, Pak. Iya. Atau Sajang Nim. Nah, seperti salah satu YouTube Ini yang lagi zaman membawa di Korea gitu kan. Ya. turis-turis dari Indonesia ya nggak Oh, sih? iya. Nanti kalau kafenya rame dengan orang-orang Indonesia, nah dikasih iya. pamflet Seoulgram. Iya, bener. Seperti Bener. Michelin gitu Masuk kan. Iya, ke betul. masuk di Seoulgram. Jadi Jisoo approve Soulgram. Jadi ini kafe ini sudah Pride, approved by Soulgram gitu ya. Pride-nya tinggi langsung. Yaudah nanti bikin logo Soulgram ya. Approved by Soulgram. Ya ampun. Visited by Soulgram ya. Amin, Ah, amin. oke. Oke deh, baiklah. Seru banget ya. Seru banget. Soalnya kan banyak banget nih warga Indonesia aja 270 juta orang. Bayangkan kayak berapa persennya aja lah 1% datang. aja deh. 1% aja ke Iya, sini. udah berapa Itu tuh? udah banyak banget loh. Udah penuh dia gitu. Betul, betul. Lu cocok deh jadi duta pariwisata deh kayaknya. Silakan Itu, Bu. kontak DM Instagram. Oke, baiklah ya. Jadi buat teman-teman choirs yang mungkin udah sedikit bosan ya dengan wisata di Seoul, nanti bisa dicoba di luar Bener-bener. Seoul Kalau ya pengen tadi. pengen dapat vibes-nya di luar Seoul yang kayak Iya. tadi ya, yang kayak di desa-desa deket hutan. Deket Nah, hutan. Bisa nyantai. Bisa nyantai. Sekalian hiking juga. Kalau mau coba hiking gunung di luar Seoul, boleh nanti dicoba itu ya. Oke, dan kalau gitu sampai sini dulu ya Soulgram di minggu ini. Ketemu lagi sama DJ Jisoo minggu depan. Bye-bye.